Yo, what's up gengs? Balik lagi sama gue Dewa. Sering kan denger pasangan yang ngajak, sayang diet yuk. Nah, sebelum lo iyain, coba deh duduk dulu berdua. Ngobrol dari hati ke hati, kenapa sih kita mau lakuin ini? Jawaban ini tuh bakal jadi bahan bakar utama kalian pas motivasi lagi turun. Apakah buat kesehatan jangka panjang, biar lebih energik, atau nyiapin acara spesial? Apapun itu, tulis dan tempel di tempat yang sering kalian lihat. Ini pengingat super ampuh. Setelah nemu kenapanya, sekarang kita ngomongin target. Jangan cuma bilang, pokoknya mau kurus. Itu nggak jelas cuy. Kita pakai metode SMART. Pertama, S untuk spesifik. Misalnya, kita mau turun total 10 kilo. Aku 6, kamu 4. Jelas kan? Kedua, M untuk measurable atau terukur. Artinya progresnya harus bisa diukur. Bisa pakai timbangan, pita ukur lingkar pinggang, atau coba baju lama. Jadi kalian tahu udah sejauh mana perjalanannya. Lanjutin SMART-nya ya. Ketiga, A untuk achievable alias bisa dicapai. Target sehat itu turun setengah sampai 1 kilo per minggu. Jangan ngarok turun 5 kilo seminggu, nanti malah kecewa. Keempat, R untuk relevan. Targetnya harus nyambung sama kenapa kalian di awal. Kalau buat sehat, ya fokusnya kebugaran, bukan cuma angka. Terakhir, T, time bound. Ada batas waktunya, misalnya dalam 3 bulan. Ini bikin kalian lebih fokus dan gak nunda-nunda. Oke, ini fakta penting yang cewek-cewek harus tahu biar enggak baperan. Cowok itu secara biologis punya massa otot lebih banyak. Artinya metabolisme mereka lebih ngebut, jadi berat badannya cenderung turun lebih cepat. Ini bukan berarti usaha lo kurang ya, ini murni biologi. Jadi stop bantingin angka di timbangan, fokus aja ke progres lain, kayak lingkar pinggang ngecil, atau stamina nambah. Itu juga kemenangan, sis. Sekarang bagian paling seru, ngatur makanan. Coba deh bikin daftar makanan sehat favorit kalian masing-masing. Terus cari resep yang bisa gabungin keduanya. Ini soal kompromi, bro. Jangan sampai diet jadi ajang maksa-maksaan selera. Kalau nemu menu yang kalian berdua suka, perjalanan diet bakal jadi lebih asik dan gak kerasa kayak siksaan. Ingat, kalian ini satu tim. Tips anti gagal berikutnya, jadwalin meal prep di akhir pekan. Belanja bareng, terus siapin bahan-bahan buat seminggu ke depan. Potong-potong sayuran, rebus telur, masak dada ayam, simpen di kulkas. Ini bakal nyelamatin kalian dari godaan pesen makanan online pas lagi lapar dan capek di hari kerja. Hemat waktu, hemat uang, dan pastinya lebih sehat. Anggap aja ini ritual mingguan kalian berdua. Udah siap meal prep? Saatnya revolusi dapur. Coba deh cek isi dapur kalian. Biskuit, keripik, minuman manis, mie instan. Waktunya bilang bye-bye. Singkirin semua sumber godaan itu. Ganti stok kalian dengan buah-buahan seger, yogurt tawar, kacang-kacangan, roti gandum, sama sayuran. Lingkungan itu ngaruh banget loh. Kalau di rumah isinya makanan sehat, otomatis pilihan kalian juga jadi lebih sehat. Komunikasi itu ibarat oksigen dalam diet bareng cuy, wajib ada. Coba deh tiap malam luangin waktu 5-10 menit aja buat check-in. Tanya ke pasangan, gimana hari ini? Ada godaan apa aja? Ceritain juga perjuangan lo. Ini bukan buat ngejudge, tapi buat saling ngerti. Kalau pasangan cerita abis nolak traktiran di kantor, kasih pujian. Ini bikin kalian ngerasa berjuang bareng-bareng.
Nah, cara ngomong juga penting. Daripada nyalahin, kamu sih beli martabak. Coba ganti kalimatnya. Bilang gini, sayang, aku lagi susah banget nahan godaan manis nih. Bisa toh, tolong kita jangan nyetok martabak dulu di rumah. Itu ngebantu aku banget. Lihat bedanya, lo ngungkapin kebutuhan lo, bukan nuntut dia. Ini jauh lebih efektif dan gak bikin berantem. Coba deh. Dukungan itu bukan cuma kata-kata, tapi aksi nyata. Jadilah pemandu sorak terbaik buat pasangan lo. Pasang reminder lucu di HP-nya buat minum air putih. Kalau dia capek pulang kerja, lo yang siapin makan malam sehat. Kasih pujian yang spesifik. Misalnya, wah baju ini sekarang kelihatan pas banget di kamu. Hal-hal kecil kayak gini tuh dampaknya gede banget buat semangat. Siapa bilang makanan sehat itu ngebosenin? Kuncinya ada di penyajian. Coba deh tata salad di piring dengan cantik, kasih warna-warni. Atau sajiin smoothie di gelas yang bagus. Visual itu penting buat naikin mood. Kalau makanannya kelihatan enak, diet pun jadi terasa lebih menyenangkan dan gak kayak hukuman. Yuk jadi chef kreatif di dapur sendiri. Olahraga bareng itu efeknya dahsyat. Bukan cuma bakar kalori, tapi juga bisa bikin hubungan makin intim. Anggap aja ini kencan sehat kalian. Nggak harus nge-gym kok. Kalian bisa coba badminton, sepedaan keliling komplek, jogging di taman, atau bahkan ikut kelas dansa bareng. Cari aktivitas yang kalian berdua sama-sama suka, biar olahraganya jadi momen yang ditunggu-tunggu. Tantangan terbesar seringkali datang dari luar rumah, kayak pas kondangan atau arisan. Strateginya, makan dulu porsi kecil di rumah biar gak kalap. Di lokasi, saling ingatin buat pilih menu yang lebih aman, kayak sate atau ikan bakar. Kalau mau dessert, pesan satu buat berdua aja. Jadi polisi makanan yang baik buat satu sama lain, tapi ngingatinnya pakai cara yang lembut ya. Setiap progres, sekecil apapun, wajib dirayain. Tapi jangan ngerayainnya pakai pesta makan ya, nanti sia-sia usahanya. Coba alihin hadiahnya ke hal-hal non-makanan. Turun 2 kilo, rayain dengan nonton film di bioskop. Konsisten olahraga sebulan, hadiahin diri dengan pijat bareng atau beli baju olahraga baru. Ini bikin motivasi tetap terjaga tanpa merusak diet. Tadi udah gue singgung, cowok biasanya turun lebih cepet. Buat para cowok, kalian harus peka. Kalau progres lo lebih ngebut, jangan sombong. Justru puji usaha pasangan lo. Bilang kayak, aku tahu progresku lebih cepet, tapi aku kagum banget sama konsistensi kamu nyiapin makanan sehat. Ini ngalihin fokus dari hasil ke usaha dan bikin pasangan cewek lo ngerasa dihargai banget. Pasti ada deh momen dimana salah satu dari kalian khilaf. Kalau pasangan lo ngaku abis makan kue di kantor, jangan langsung dimarahin. Respon terbalik itu empati. Bilang aja, oh iya pasti susah ya nolaknya. Gak apa-apa, yang penting sekarang kita balik ke jalur. Lingkungan yang ngejudge cuma bakal bikin pasangan bohong atau makan diem-diem. Ciptain zona aman, bukan pengadilan.
Daripada kecurangan yang gak terduga dan bikin ngerasa bersalah, mending jadwalin cheat meal bareng. Bukan cheat day ya, tapi 1 kali makan bebas dalam seminggu. Tentuin harinya dan nikmati makanan favorit kalian bareng-bareng tanpa rasa bersalah. Cara ini bikin diet jadi lebih manusiawi, gak terlalu menyiksa, dan lebih gampang buat dijalanin dalam jangka panjang. Gimana kalau si doi benci brokoli padahal lo suka banget? Perbedaan selera itu wajar. Solusinya, kompromi kreatif. Masak aja protein utamanya sama. Misalnya dada ayam panggang, tapi sayurannya siapin 2 macem. Jadi bisa beli masing-masing. Atau sepakati jadwal menu andalan, di mana setiap orang dapat jatah hari buat tentuin menu favoritnya. Adil kan? Tujuan akhirnya bukan cuma sampai target berat badan terus udahan, tapi mengubah ini jadi gaya hidup. Pelan-pelan, ubah obrolan dari kita lagi diet, jadi ini cara hidup kita sekarang. Fokusnya bergeser dari membatasi jadi menambah nutrisi sebuah tubuh. Ciptain tradisi sehat baru, kayak jalan santai abis makan malam, gantiin dan TV sambil nyemil es krim. Percaya deh, ngejalanin tantangan ini bareng-bareng itu banyak banget dampak positifnya buat hubungan. Komunikasi kalian jadi lebih baik karena terbiasa ngomongin hal sulit. Terjatim kalian makin solid karena ngerasa jadi partner sejati. Dan yang pasti, keintiman juga bisa makin dalam lewat dukungan emosional setiap hari. Jadi ini bukan cuma soal nurunin berat badan, tapi ngebangun hubungan yang lebih sehat dan kuat.